Inilah channel Ipiolexos Budhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sarman Kitemang. Selamat sore. Selamat siang yang ada di Indonesia bagian Barat, selamat sore yang ada di Indonesia bagian Timur, di bagian tengah. Selamat berjumpa kembali dengan Sarman Kitemang, sahabatku yang ada di Papua. Salam yang ada di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi, yang ada di Sumatera. Halo rekan-rekan yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Halo Mas Wayan yang ada di Bali. Terima kasih, kemarin saya sudah berkunjung ke Bali ya, di Pantai Sanur, di beberapa pantai ya, saya ke sana. Yang ada di Pulau Jawa keseluruhan, selamat siang. Oke sahabatku, kali ini saya ingin menyampaikan unek-unek, menyampaikan rabaan, perkiraan tentang daftar inventarisasi masalah. Sebagaimana di video yang kemarin ya, saya menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang yang di kementerian ini ya sudah di ACC ibaratnya ya, sudah oke. Kemudian dari kementerian ini sudah diserahkan kepada Sekretariat Negara. Ya, daftar inventarisasi masalah yang sudah disusun oleh kementerian terkait, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Keuangan, ada kementerian-kementerian yang terkait dengan rancangan undang-undang desa ini sudah membahas, dan daftar inventarisasi masalah sudah diserahkan ke Sekretariat Negara atau ke Presiden ya, ke pemerintah. Nanti dari pemerintah atau Sekretariat Negara ini akan membuat suatu konsep rancangan itu ya, daftar inventarisasi masalah ini akan diserahkan ke DPR ya. Nanti DPR akan memanggil atau akan melakukan rapat ya, dengar pendapat dan seterusnya dengan kementerian terkait, dalam hal ini adalah pemerintah. Oke sahabatku, kira-kira daftar inventarisasi masalah itu apa saja yang barangkali akan menjadi catatan, yang akan menjadi pembahasan di rapat dengar pendapat antara DPR dan pemerintah. Kita ikuti dari Sarman Kitemang. Oke sahabatku, Sarman Kitemang. Baiklah, saya akan merumuskan, memperkirakan dan menyimpulkan apa kira-kira daftar inventarisasi masalah yang menjadi pokok bahasan nantinya. Kira-kira ini menurut pendapat Sarman Kitemang, menurut pendapat saya ya, setelah begitu banyak mendengar aspirasi, banyak mendengar komen di channel-channel saya, maka saya akan memperkirakan ada sekitar 6 pokok bahasan yang sangat-sangat urgen, sangat penting. 6 bahasan itu apa saja kira-kira? Sebagaimana kita di dalam pasal yang saya tidak ingin nyebut namanya karena pasal itu bisa berubah.
Tetapi kita akan memasukkan suatu pasal yang tentang persyaratan kepala desa. Kepala desa syaratnya adalah minimal SLTA atau sederajat. Di dalam undang-undang kemarin kan SMP ya. Di dalam perubahan ini kita mengusulkan untuk minimal SLTA karena peningkatan sumber daya manusia ini kan sangat-sangat pesat ya. Boleh dikatakan di desa ini rata-rata orang sudah tamat SMP, SMA. Nah, kita mengusulkan untuk persyaratan kepala desa ini minimal SLTA. Ini akan juga menjadi daftar inventarisasi masalah. Karena dulu pernah saya ya, tahun 1999 kalau tidak salah itu persyaratan kepala desa itu, apakah saya salah, tapi waktu itu persyaratan adalah minimal SMA. Itu banyak sekali desa-desa yang kosong, tidak ada yang mendaftar. Yang mampu, yang mau, yang tamatan SMP, padahal persyaratannya SMA. Nah, akhirnya persyaratannya diturunkan lagi menjadi undang berikutnya menjadi SMP, ya kan? SMA ini pernah dulu ya, tapi karena mungkin banyak sekali desa-desa yang tidak yang daftar. Kalau sekarang kan sumber dayanya sudah meningkat. Boleh dikatakan untuk mencari SMA di desa itu banyak sekali ya. Rata-rata sekarang juga minimal tamatan SMP, SMA. Sarjana juga sudah banyak ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang hak cuti kepala desa bila mengikuti pemilu. Jadi kita memasukkan pasal bahwa kepala desa ini, kalau aturan lama kan kita harus berhenti dari kades. Kalau sekarang yang BPD, yang perangkat, yang kades mau mengikuti pemilu, misalkan mau nyalek, ini cukup cuti. Ini juga akan menjadi pokok pembahasan masalah, daftar inventarisasi masalah. Bisa disetujui, ini bisa tidak, ya ini daftar. Nah, jadi nanti rencana kita kan tidak cuti ya. Tapi kalau memang tidak disetujui ya bisa saja cuti ya. Kalau kita usulkan cuti, tapi bisa juga tetap harus berhenti karena Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi pun kemarin kayak kira pernah digugat itu tentang pasal ini agar kades itu cuti, tapi ternyata saya dengar Mahkamah Agung tidak mengabulkan sehingga harus tetap berhenti. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan dana saya 2 kali lipat, kenaikan dana desa ya. Ini akan menjadi pokok, malah paling pokok saya kira ini untuk meningkatkan dana desa menjadi 2 kali lipat. Yang tadinya mungkin 1M akan menjadi 2M. Tapi ini harus ditekankan pengawasannya ini ya. Jadi kemungkinan ini akan menjadi pokok pembahasan juga. Daftar inventarisasi masalah yang akan menjadi bahan daripada rapat dengan pendapat antara DPR dan pemerintah. Kemudian yang keempat adalah masa jabatan kades 9 tahun. Ini termasuk pokok yang paling pokok ini ya. Masa jabatan kades 9 tahun. Ini akan menjadi daftar inventarisasi masalah menjadi bahan daripada rapat dengan pendapat antara DPR dan pemerintah. Ini yang keempat. Yang kelima, kades yang saat ini sedang menjabat berhentinya menurut undang-undang ini. Nah, ini juga akan barangkali ya, malah seru ini di perdebatan ini nih ya. Ini karena apa? Karena di dalam itu kita memasukkan pasal bagi kepala desa yang sedang menjabat berhentinya menurut aturan ini ya. Ini kalau saat undang-undang ini disahkan kok masih ada kepala desa yang menjabat, berarti berhentinya nanti menurut peraturan ini. Orang mengatakan ya plus 3 tahun begitu kan. Ya, tapi kalau yang undang-undang ini kok belum disahkan, kok SK-nya sudah selesai, ya otomatis berhenti, tidak mengikuti aturan ini. Tapi yang belum berhenti pada saat undang-undang ini disahkan, maka berhentinya menurut aturan ini. Ini juga akan menjadi pokok pembahasan rapat dengan pendapat antara DPR dan pemerintah. Kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Yang keenam, status perangkat menjadi ASN. Ini berkaitan dengan keuangan negara, dengan pendayagunaan aparatur negara ini. Ini pasti sangat seru ini kalau pembahasan masalah ini. Sahabat Sarman Kidemang, itulah rabaan saya, rabaan Sarman Kidemang. Kira-kira apa saja sih ya? Apa saja yang menjadi catatan dari daftar inventarisasi masalah? Itu tadi. Saya menggambarkan, saya mengkalkulasi
ada enam pokok bahasan itu yang kira-kira sangat-sangat urgen dan sangat-sangat berpolemik nantinya ya di dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah ya. Karena DPR sudah menyerahkan kepada pemerintah dan pemerintah kan akan mengoreksi, meneliti dan seterusnya, akhirnya ditemukanlah beberapa permasalahan yang menjadi bahan nanti dalam rapat dengan pendapat dengan pemerintah. Saudaraku, itulah perkiraan Sarman Kitemang, perkiraan saya pribadi, sekali lagi berdasarkan komen-komen, berdasarkan usulan-usulan dari di beberapa aplikasi yang saya miliki ya, ada di TikTok, ada di Snack Video, ini banyak sekali, termasuk di YouTube ini banyak sekali yang komen tentang, kalau di YouTube ini tidak terlalu, tapi yang di TikTok ini banyak sekali yang memberikan komen, masukan dan sebagainya. Oleh karena itu saya memberikan gambaran kira-kira ada 6 pokok bahasan yang sangat-sangat nanti akan menjadi bahan perdebatan antara DPR dan pemerintah pada waktu rapat dengar pendapat DPR dan pemerintah. Oke sahabatku, terima kasih telah mengikuti channel Sarman Kitemang. Tapi jangan lupa tonton terus channel Sarman Kitemang, jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe, komen penting ya untuk bisa cepat agar channel Sarman Kitemang cepat berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.